Tahu nggak bro, kalau hasil tambang Indonesia dikelola jujur, tanpa dikorup sama bajingan-bajingan itu. Kemarin saya ketemu seorang menteri berbisik ke saya. Cuma karena bawa poster omong-omong 19 juta lapangan pekerjaan, mahasiswa ada keupayaan kita negara merdeka, kita berdaulat, dan kita mesti pertahankan hak sahabat-sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Tahu nggak bro, kalau hasil tambang Indonesia dikelola jujur, tanpa dikorup sama bajingan-bajingan itu, nilainya bisa 6-8 kali lebih besar dari penerimaan tambang yang masuk APBN hari ini. Iya, sekarang negara cuma dapat 300 triliun rupiah setahun dari tambang, padahal potensi aslinya bisa sampai 2000 triliun rupiah. Tapi karena kebiasaan rakus pejabat dan oligarki, ia disunat di sana sini. Dan fakta yang lebih membagongkan lagi adalah 82% penerimaan APBN justru dari pajak rakyat. Jadi bukan tambang yang ngasih makan negara ini, tapi lo yang tiap hari dipalak lewat PPN, PPH, pajak UMKM, dan cukai rokok. Lalu ada pejabat yang bilang, tambang untuk kemajuan daerah. Daerah yang mana pak? Rakyat yang mana? Coba lihat ini, Papua. Emas dan tembaga berlimpah, tapi tetap provinsi termiskin. Kalimantan Timur. Tambang batu bara di mana-mana, tapi angka stunting masih tinggi. Sulawesi Tenggara, nikelnya diangkut ke luar negeri. Rakyatnya dapat apa? Debu, banjir, dan konflik agraria sampai hari ini. Jadi, tambang ini buat siapa? Buat rakyat atau buat segelintir elit yang makan kenyang dari hasil bumi kita? Sementara rakyat cuma disuruh bersyukur dan bayar pajak. Nah, yang seperti ini sebenarnya guys. Seperti ini, kenapa banyak ketika pemerintah mau menambang di sesuatu tempat atau di tempat yang baru gitu ya. Ada tambang yang baru seperti halnya di Raja Ampat gitu ya. Seperti halnya di Aceh gitu ya. Kenapa banyak masyarakat yang menolak? Ya karena ini. Karena cerita yang tadi itu guys. Pemerintah katanya dengan menambang, dengan membuat tambang baru, nikel lah, apa emas lah, apapun itu tambang, sebentuk tambang gitu ya. Alasannya itu untuk masyarakat, demi masyarakat. Masyarakat yang mana? Toh sampai sekarang Papua yang buminya kaya raya, nyatanya rakyatnya masih banyak yang miskin, kelaparan di sana sini. Benar gak sih? Gak sekolah, rakyatnya masih banyak yang gak sekolah, yang buta pendidikan. Apa? Tambang apa? Toh sampai sekarang ya, sampai sekarang pemasukan negara itu bergantung sama pajak rakyat. Yang miskin itu udah. Rakyat yang miskin itu udah. Pendapatan dari sana sebenarnya. Yang terbesar. Kemana kekayaan alam kita? Kemana? Yang katanya kita itu kaya raya dengan kekayaan alam. Mana? Aduh ya Allah ya Rabbi ya Allah. Itu kenapa banyak penolakan di sana sini ketika pemerintah mau buat tambang ini tambang itu. Karena masyarakat sudah tidak percaya dengan pemerintah. Bertahun-tahun mengelola tambang. Yang katanya mau tambang sana tambang sini. Nyatanya. Ya seperti itulah kira-kira guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Mohon maaf ini marah nih guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Ini dia guys. Saya ketemu seorang menteri berbisik ke saya. Seorang menteri? Di suatu tempat lah. Pak, susah katanya. Kenapa? Oke. Indonesia itu menjadi republik kartel sekarang. Ini pengakuan dari dalam ya? Iya. Waduh. Jadi negara itu kayak diatur oleh kartel itu gitu. Nah, sama dong dengan saya pendapatnya saya bilang.
kalau kita nonton podcast-podcast dari mantan menteri, mantan orang yang pernah menjadi pejabat, masuk dalam pemerintahan, ngeri guys. Bener, ngeri gimana di dalamnya pemerintahan kita. Bener, gue udah beberapa nonton podcast dari bapak-bapak yang terhormat di sana, yang sudah berhenti mereka membuka ya, walaupun sebenarnya gue yakin di podcast itu tidak dibuka semuanya, tetapi ya sudah nampaklah seperti apa wajah Indonesia sebenarnya di dalamnya tuh seperti apa gitu. Aduh, ngeri guys, bener ngeri. Jadi ini pengakuan dari salah satu menteri yang sedang menjabat bahwa negara kita diatur oleh kartel. Jadi ada seseorang yang mengaturnya gitu. Jadi bukan presiden yang mengaturnya guys, sebenarnya guys. Presiden itu mungkin diatur sama kartel itu. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Cuma karena bawa poster omon-omon 19 juta lapangan pekerjaan, mahasiswa diperlakukan kayak maling. Ini negara demokrasi, setiap orang bebas menunjukkan aspirasinya selama itu benar. Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat, jadi cebong aja di kolam. Ngeri emang guys, ngeri. Aduh, jadi ceritanya gini guys. Ada wakil presiden ya, gue sebutin aja, wakil presiden Gibran datang ke suatu tempat dan didemo tuh sama masyarakat. Didemo pakai tulisan. Karena pernah suatu hari Mas Gibran, wakil presiden kita, itu pernah berjanji 19 juta lapangan pekerjaan. Dan sama masyarakat di sana, waktu Mas Gibran lalu, ditagihlah pakai tulisan. Jadi mereka pakai tulisan ketika Mas Gibran datang sana, mana 19 juta pekerjaannya gitu. Ternyata guys, pas pampres nih, pengamanan wakil presiden turun dan menghalau mereka. Dan kalian lihat sendiri seperti apa videonya. Sebenarnya videonya panjang itu guys ya. Kalau lihat itu ngeri guys. Rakyat sendiri kayak aduh ya Allah ya Rabbi. Patutnya kita kan sebagai negara demokrasi, ya biarkan mereka bersuara menagih janjinya kepada orang yang sudah berjanji. Kan begitu guys. Menagih janji sama orang yang sudah berjanji sama kita gitu. Apa salahnya coba? Kita kan negara demokrasi, kenapa harus dihalangi? Kan seperti itu guys. Bayangkan, akan jadi apa negara kita? Aduh, lucu emang ya. Pejabat kita tuh lucu-lucu guys, gemes-gemes gitu ya. Aduh ya Allah. Gue nggak tahu guys, sampai kapan negara kita tuh akan seperti ini. Atau masih nunggu kiamat nih. Ntar yang lain udah maju gitu ya. Malah mau kita membandingin sama Malaysia. Aduh guys, malu kita guys, bener. Sama Malaysia itu malu. Sama adik kita gitu ya. Dimana Malaysia sudah lebih mendahului kita gitu. Aduh. Makanya ketika ada orang yang bilang kita maju lah ini itulah, gelak gue guys, bener. Gelak gue, ketawa gue guys, bener. Kita lebih maju dari Malaysia lah inilah, aduh. Sakit perut gue guys, yang gelak tuh. Bener. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Iran diserang Ini dia, guys. oleh Israel. Senang-senang. Target bunuh semua saintis. Malaysia. Jana-jana tentera. Mana negara boleh biadab, khianat, gila seperti Israel. Orang Islam 1 bilion lebih. Negara Islam kaya. Tapi tak terpaya. Nak bercakap, nak pertahankan Iran pun tak ramai. Sebab tu saya bagi tahu kawan-kawan saya dalam jemaah menteri, Malaysia ini biarlah ada keupayaan. Kita negara merdeka, kita berdaulat, dan kita mesti pertahankan hak sahabat-sahabat kita, termasuk Iran
yang telah dizalimi, dan kita pertahankan hak Iran untuk serang balas mempertahankan maruah negara mereka. Macam nih lah pemimpin tuh harus tegas, harus berani, dan jangan macam ada tuh negara Konoha pemimpinnya kayak apa? Aduh ya Allah, macam nih lah pemimpin. Kena macam nih lah, kena tegas, lugas, berani. Itu kita negara merdeka, itu baru pemimpin. Ada tuh di sebelah sana. Negara Konoha tuh, ada negara Konoha ya, bukan Indonesia ya. Adalah pemimpinnya itu. Waduh, ngomong aja pinter gitu ya. Tapi aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Malah berbicara di depan publik, di depan ketemu sama Presiden Prancis, ada katanya mau ngakui hak dari apa? Bahwa Israel itu adalah negara, aduh. Gitulah. Entahlah dapat apa dari Israel itu orang. Negara Konoha ya, negara Konoha. Jangan salah paham dulu, guys ya. Negara Konoha. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.